wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dwi Jal Project. Masih bersama Dwi Pratiwi dalam Matematika Yuk Bisa Yuk. Kita pasti bisa. Oke, di kelas 10 Matematika Peminatan kita masih membahas fungsi eksponen dan logaritma. Yang kedua, kita akan membahas bentuk akar. Pertama, kita harus membedakan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa sih bilangan rasional itu? Bilangan rasional ini bilangan yang dapat dibuat pecahan. Misalkan A per B. Dengan A dan B bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Nah, siapa saja yang termasuk bilangan rasional? Bilangan bulat juga termasuk bilangan rasional. Bilangan pecahan murni juga termasuk bilangan rasional. Dan bilangan pecahan desimal juga termasuk bilangan rasional. Nah, berikut kita bahas pertama, yaitu bilangan bulat. 2 termasuk bilangan rasional atau tidak? Nah, tadi definisi awal bahwa bilangan rasional ini bilangan yang bisa dibentuk pecahan, yaitu A per B. 2, kalau terlihat tidak bisa, bukan pecahan, tapi 2 ini bisa kita bentuk menjadi 6 per 3. 6 per 3 ini kalau kita kerjakan menjadi 2, artinya dia senilai. Hanya beda bentuk, ini bilangan bulat, ini pecahan. Terus ini 4 per 2, 4 bagi 2 berapa? 2. 10 bagi 5, 2. Berarti 2 ini termasuk bilangan bulat. Lagi, 3. 3 juga termasuk bilangan bulat. Mengapa? Karena 3 bisa kita bentuk menjadi pecahan. Misalkan 9 dibagi 3, 3. 12 dibagi 4, 3. 15 dibagi 5, 3. Jadi kesimpulannya, bilangan bulat bisa disebut sebagai bilangan rasional. Yang kedua, bilangan pecahan desimal. Nah, 0,1. Apakah termasuk bilangan rasional? Oke, bisakah kita bentuk menjadi pecahan? Tentu bisa. 0,1 itu kalau kita ubah ke dalam pecahan, yaitu menjadi 1 per 10. Maka 0,1 adalah bilangan rasional. Terus 25,132. Apakah termasuk bilangan rasional? Tentu iya. Mengapa? Karena bisa kita bentuk menjadi pecahan. Jadi berapa nih? 25.132 per 1000. Kita lihat aja di belakang. Koma ada berapa angka? 1, 2, 3. Maka ini pernya per 1000. Yang ketiga, bilangan pecahan desimal tak terhingga yang berulang secara beraturan. Maksudnya apa? Misalkan 0,1111111 dan seterusnya. Ini juga termasuk bilangan rasional karena berulang 1111 dan seterusnya. Mengapa? Karena ini bisa didapat dari 1 per 10. Atau ini 1,42. Kalau kita perhatikan ini angkanya berulang. 142, 142. Ini juga termasuk bilangan rasional karena kita bisa bentuk pecahan menjadi 1 per 421 per 999. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan bilangan irasional? Bilangan irasional ini tidak dapat dinyatakan ke dalam pecahan. Misalkan 0,12153 dan seterusnya. Ini tidak berulang seperti yang C ini. Maka dia termasuk bilangan irasional. Atau akar 2. Akar 2 itu kalau kita kerjakan, itu hasilnya yaitu 1,414213562373. Ini tidak membentuk pecahan berulang, maka bukan bilangan rasional, dia termasuk bilangan irasional.
rasional. Seperti itu ya. Nah, berikutnya bentuk akar. Akar ini merupakan kebalikan dari kuadrat. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang kuadrat. Misalkan 3/2 hasilnya kan 9. Maka kalau kita bentuk akar, yaitu akar dari 9 adalah 3. 5/2 yaitu 25. Maka kalau kita bentuk akar, yaitu akar dari 25. Hasilnya adalah 5. Nah, berikutnya. Jika X pangkat 2 sama dengan 4, maka nilai X plus minus akar 4. Akar 4 berapa? 2. Maka hasilnya plus minus 2. Kenapa plus minus? Plus 2 dipangkatkan 2, hasilnya 4. Min 2 dipangkatkan 2 juga hasilnya 4. Maka di sini plus minus. Jika X pangkat 3 sama dengan 3, maka X sama dengan plus minus akar 3. Akar 3 itu berapa? 1,73 dan seterusnya. Ini tambah plus minus ya. Oke. Akar dari 2. Nah, sebenarnya di sini nih, lihat ya kursor merahnya. Di sini tuh sebenarnya ada angka 2. Ingat pelajaran sebelumnya. Maka akar dari 2 bisa kita bentuk menjadi 2 pangkat 1/2. Satunya ini, 2-nya yang ada di luar. Nah, 2 pangkat setengah ini merupakan akar dari 4. Akar dari 4 adalah 2. Nah, akar dari 4 pangkat 6. Maka kalau kita bentuk menjadi pecahan, ini 6. Di sini jangan lupa ini ada angka 2. Maka di sini 4 pangkat 6 dibagi 2, atau bisa juga menggunakan perkalian. 4 pangkat 6 dikali 1/2. 6 kali 1, 6 bagi 2, 3. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 3. Nah, contoh lain ya. Nilai dari akar 9/4 sama dengan, kita kerjakan masing-masing. Akar 9 itu berapa? 3. Akar dari 4 itu adalah 2. Maka hasilnya adalah 3/2. Selanjutnya, jika X pangkat 2 sama dengan 64, maka nilai X adalah plus minus akar 64. Berarti plus minus 8. Nah, selanjutnya, akar dari 81 dipangkatkan setengah. Cara penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita ingat, kalau 81 ini bisa kita bentuk menjadi 3 pangkat 4. Maka ubah 81 menjadi 3 pangkat 4. Ininya tetap. Lalu, akarnya kita keluarkan. Berarti ini jangan lupa di sini ada 2. Maka 3 dipangkatkan 4/2. Dipangkatkan lagi 1/2. Pelajaran minggu lalu, jika ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Berarti 3 pangkat 4/2 dikali 1/2. 4 kali 1, 4. 2 kali 2, 4. Maka 4 bagi 4, 1. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 adalah 3. Oke, selanjutnya yaitu akar dari akar 16 dipangkatkan 2. Untuk menjawab soal ini, kalian harus kerjakan dimulai dari yang dalam. Artinya kerjakan dulu akar 16 yang ini. Akar 16 bisa berubah menjadi 16 pangkat 1/2. 1/2-nya dari mana? Di sini 1, ini sebenarnya ada 2. Maka di sini 1/2. Berikutnya, kita selesaikan lagi. Ini berarti kan tetap ada 2. Berarti ini 1/2 dibagi per 2. Hasilnya berapa? Ingat, 1/2 dibagi 2/1. Dibalik 1/2 dikali 1/2. Jadinya 1/4. Maka ini
16 pangkat 1/4. Ada pangkat dipangkatkan lagi, artinya apa? Dikali. Maka di sini 1/4 dikali 2, 1 kali 2, 2/4. 2/4 kita bisa sederhanakan menjadi 1/2. Maka ini 16 pangkat 1/2. Nah, 16 ini kalau kita bentuk menjadi pangkat, yaitu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16-nya berubah jadi 2 pangkat 4. Ada pangkat dipangkatkan lagi, yaitu dikali. 4 kali 1, 4. Dibagi 2, 2. Maka 2 pangkat 2, yaitu 4. Boleh seperti ini atau boleh langsung. Akar dari 4 berapa? Akar dari 16 itu berapa? 4. Terus selanjutnya akar dari 4, 2. 2 pangkat 2, 4. Tetap sama. Kalian boleh menggunakan cara apapun, yang penting menggunakan konsep aturan bentuk pangkat dan bentuk akar. Oke, selanjutnya. Tentukan panjang kawat yang diperlukan untuk tali penyangga tiang telepon jika kawat tersebut diikatkan pada tiang telepon sejauh 6 meter di atas tanah dan ditancapkan di tanah sejauh 2 meter dari tiang telepon. Nah, kalau kita ilustrasikan pada gambar seperti ini. Ini 6 meter tiangnya, lalu ini adalah 2 meter. Berarti yang ditanyakan adalah ini nih, penyangganya. Nah, kalau kita untuk menjawab ini, kita menggunakan konsep apa? Nah, kita gunakan konsep Pitagoras yang sudah dipelajari di SMP. Maka untuk menjawab yang D, itu rumusnya karena D ini adalah miring, maka tinggal kita jumlahkan yang lainnya. D sama dengan akar dari 6 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? 36. 2 pangkat 2 adalah 4. 36 tambah 4 adalah 40. Yang pertanyaannya, akar dari 40 berapa? Nah, kita belum tahu tuh. Maka kita harus pelajari bentuk akar lainnya, yaitu akar A kali B sama saja seperti akar A kali akar B. Ini contohnya seperti ini. Sederhanakanlah sehingga bilangan yang di bawah tanda akar merupakan bilangan prima. Nah, kita ingat bahwa bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Akar dari 72. Berapakah nilainya? Kalau misalkan akar dari 25, kita tahu itu 5. Akar dari 100 itu 10. Tapi kalau akar dari 72, bagaimana cara penyelesaiannya? Kalian harus membentuk perkalian berapa saja yang bisa menghasilkan nilai 72. Nah, 2 kali 3, 6, hasilnya 72. 3 kali 24, hasilnya 72. 8 dikali 9, hasilnya juga 72. Dan seterusnya. Tapi yang mana yang kita pilih? Yang kita pilih yaitu ada angka bilangan primanya. Dan juga ada bilangan langsung biasa yang diakarkan. Maksudnya apa? Nah, ini. Bilangan langsung bisa diakarkan itu maksudnya seperti ini. Akar dari 4 berapa? 2. Akar dari 9, 3. Akar dari 16, 4, dan seterusnya. Kalau akar dari 5, nggak tahu kan? Kita harus selesaikan dulu. Maka, kita pilih. Di antara pilihan 1, 2, 3 ini, yang mana yang memenuhi syarat ini? Ada bilangan prima. Semuanya punya bilangan. Ini 2 bilangan prima, 3 prima. 8, 9 bukan bilangan prima. Maka ini kita eliminasi nih. Yang ini bukan. Ini juga bukan. Kenapa? Dia punya bilangan prima, tapi dia tidak ada yang bisa diakarkan langsung. Akar 24 kan nggak tahu tuh. Nah, kita pilihnya yang ini, 2 dikali 36. Mengapa? 36 bisa kita langsung akarkan. Akar dari 36 berapa? 2.
6. Maka hasil dari akar 72 yaitu 6 akar 2. Selanjutnya, akar dari 675. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ini cara pertama nih. Ada juga cara kedua, menggunakan seperti ini. 675 dibagi 3, 225. Dibagi 3 lagi, 75. Bagi 3 lagi, 25. Dibagi 5, 5. Dibagi 5, 1. Maka ini bisa kita buat menjadi 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Lalu akarnya kita selesaikan. Jangan lupa di sini tuh ada angka 2. Maka di sini menjadi 3 pangkat 3/2 dikali 5 pangkat 2/2. Ini habis ya, 2/2 itu menjadi 1, maka ini tetap 5. Nah ini 3/2 kita ubah menjadi 1 ditambah 1/2. Coba kalian hitung, 1 ditambah 1/2 berapa? Otomatis adalah 3/2. Lalu kita pisahkan nih, ini 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat setengah, yaitu 3 pangkat setengah dikali 5. Nah, mana yang bisa kita selesaikan yang tidak mengandung pangkat, yang pangkatnya sama? Ini pangkat 1, ini pangkat 1, maka 3 pangkat 1, 3, 5 pangkat 1, 5, 3 kali 5, 15. Sisanya itu 3 pangkat 1/2. Hasilnya adalah 15 akar 3. Loh, kok akar 3? Karena 3 pangkat setengah ini diubah menjadi bentuk akar adalah akar dari 3. Nah, biasanya kalau soalnya bentuknya akar, jawabannya juga minta akar. Sebenarnya jawab sampai sini juga boleh. Cuma biasanya seperti itu. Tapi bisa kita menggunakan cara yang pertama kayak tadi. Kita bentuk angka berapa saja yang bisa mengandung angka yang diminta. 3 dikali 225, hasilnya 675. Berarti 3-nya adalah tetap, bilangan primanya tetap di sini. Akar dari 225 yaitu 15, maka hasilnya 15 akar 3. Jadi kalian boleh gunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Oke, selanjutnya menjumlah dan mengurang bentuk akar. Artinya, syarat penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ketika dia punya akar yang sama. Misalkan ini akar X, ini akar X, maka kita tinggal jumlahkan angka yang ada di depannya atau kita kurangkan. Kita langsung saja ke contoh. Sederhanakanlah. 2 dikali akar 3 ditambah 4 dikali akar 3. Nah, kita lihat sama-sama akar berapa? Sama-sama akar 3. Maka kita tinggal jumlahkan angka yang ada di depannya. 2 tambah 4. Ini ya. Maka hasilnya adalah 6 akar 3. Ingat ya, syaratnya akarnya sama. Nah, yang ini. Akarnya udah sama belum? Yang ini akar 2, yang ini juga akar 2. Berarti sama, berarti tinggal kita kurangkan. 4 dikurang berapa nih? Ini sebenarnya ada angka 1. Biasanya angka 1 tidak ditulis. Tapi tetap kita jumlahkan atau kita kurangkan. 4 dikurang 1, yaitu 3. Maka hasilnya adalah 3 akar 2. Yang ini. Akar 8 ditambah akar 18 dikurang akar 50. Nah, semuanya beda semua nih. Artinya belum dapat kita selesaikan. Kita harus sederhanakan lagi menjadi bentuk yang sama. Satu-satu kita selesaikan. Akar dari 8. 8 itu 2 dikali 4. Akar dari 4, 2. Maka 2 kita keluarkan, 2 yang di dalam tetap. Berarti akar dari 8 adalah 2 akar 2. Akar dari 18, 18 itu 2 dikali 9. Akar dari 9, 3. Terus 2 kita
tetap. Jadi akar dari 18 yaitu 3 akar 2. Akar dari 50 bisa kita ubah menjadi akar 2 dikali 2, 5. Akar dari 25 berapa, 5. Sisanya 5 akar 2. Oke. Maka semuanya sudah akar 2 belum? Udah. Ini 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 dikurang 5 akar 2. Artinya kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan angka yang ada di depannya. 2 ditambah 3, 5 dikurang 5. 0, artinya 0 dikali akar 2. 0 dikali angka berapapun hasilnya 0. Selanjutnya kita mengali dan membagi bentuk akar. Kalau di penjumlahan dan di pengurangan syaratnya itu akarnya harus sama. Ini ya, ini sama semua nih, baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau perkalian tidak berlaku syarat seperti itu. Kita lihat ya. Sederhanakanlah. Akar dari 2 dikali akar dari 3. Beda jenis kan, yang ini akar 2, yang ini akar 3. Tapi bisa langsung. 2 kali 3 berapa? 6. Maka hasilnya adalah akar 6. Yang kedua, akar 3 dikali akar 3. Akar 3 sejenis juga kan, berarti akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Makanya di sini ada sifat ketika dia perkaliannya sama, hasilnya adalah angka itu sendiri. Misalkan akar 5 dikali akar 5, hasilnya 5. Akar 6 dikali akar 6, hasilnya 6. Ini pembuktiannya nih. Selanjutnya akar 24 dibagi akar 6. Oke, tinggal kita bagi. 24 bagi 6 berapa? 4. Maka akar dari 4 adalah 2. Selanjutnya, akar 2 ditambah akar 3 dikuadratkan. Artinya ini akar 2 ditambah akar 3 dikali akar 2 ditambah akar 3. Oke, perkalian pelangi ya di SMP. Ikuti, lihat kursornya bagi yang lupa. Akar 2 dikali akar 2 berapa? Itu akar 4. Akar 2 dikali akar 3 yaitu akar 6. Akar 3 dikali akar 2 yaitu akar 6. Akar 3 dikali akar 3 yaitu akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Tadi akar 4 adalah 2. Mana yang sejenis? 2 sejenis dengan 3. Artinya 2 ditambah 3 berapa? 5. Terus yang sejenis lagi mana? Ini nih berdua sejenis. Ingat, di depan sebenarnya ada angka 1. Ini 1. Maka 1 ditambah 1 adalah 2. Akar 6. Selanjutnya, merasionalkan penyebut. A per akar B, yaitu kalau kita rasionalkan, lihat akar bawahnya. Akar bawahnya kita kalikan, berarti dikali akar B per akar B. Nah, selanjutnya bisa dilihat lagi, kita kalikan sekawan. Pelajaran di SMP. Contohnya seperti ini. Rasionalkanlah penyebut pecahan berikut ini. 2 per akar 5. Bagaimana merasionalkannya? Kita kalikan dengan sekawannya. Berarti yang mana? 2 per akar 5. Kita kali, lihat bawahnya. Akar 5 per akar 5. 2 dikali akar 5, 2 akar 5. Akar 5 dikali akar 5 adalah 5. Maka ini hasilnya, yaitu 2 per 5 akar 5. Berikutnya, 8 per 3 dikurang akar 5. Oke, kita kalikan sekawan. Kalau di sini bawahnya min, kalikan sekawannya menjadi plus. Berarti dikali 3 ditambah akar 5 per 3 ditambah akar 5. Oke, bisa kita bentuk seperti ini. Ini tetap ya, 8 dalam kurung 3 ditambah akar 5 per 3 dikali 3, 9. Min dikali plus, min. Akar 5 dikali akar 5, 5.
Maka di sini menjadi 9 dikurang 5 adalah 4. Ada yang bisa kita selesaikan lagi? Ada, yaitu 8 dan 4. 8 dan 4, 8 dibagi 4 berapa? 2. Maka hasilnya adalah 2 dalam kurung 3 ditambah akar 5 tutup kurung. Atau bisa kita kerjakan. 2 kali 3, 6. 2 dikali plus akar 5, yaitu 2 plus akar 5. Maka jawaban lainnya adalah 6 ditambah 2 akar 5. Selanjutnya, 2 per akar 5 ditambah akar 3. Kita kalikan sekawan. Soalnya plus, maka dikalikan yang min. Akar 5 min akar 3 per akar 5 min akar 3. Oke, kita kali ya. 2 dikali dalam kurung akar 5 dikurang akar 3 tutup kurung per akar 5 kali akar 5, 5. Plus dikali min. Akar 3 dikali akar 3, 3. 5 dikurang 3, 2. Ada yang bisa kita selesaikan? Ada. 2 dibagi 2 berapa? Ini 1. Maka di sini hasilnya adalah akar 5 per akar 3. Oke, yang selanjutnya. Ini. Yang bawahnya berapa? Plus. Maka kita kalikan dengan yang min. 5 min akar 7 dikali 5 min akar 7. Jadi patokannya adalah yang bawah ya. Tandanya berubah. 5 kali 5. 25. 5 dikali min akar 7. Berarti min 5 akar 7. Min akar 7 dikali 5. Min 5 akar 7. Min kali min plus akar 7 dikali akar 7, 7. Per 5 kali 5, 25. Plus kali min akar 7 kali akar 7, 7. Mana yang bisa kita kerjakan? 25 ditambah 7, 32. Min 5 akar 7 dikurang min 5 akar 7. Maka min 10 akar 7 per 8. Boleh seperti ini. Boleh juga kita sederhanakan lagi menjadi 16 dikurang 5 akar 7 per 4. Dari mana? Semuanya kita bagi menjadi 2. 32 dibagi 2, 16. 10 bagi 2, 5. 8 bagi 2, 4. Seperti itu ya. Jadi kita sederhanakan. Selanjutnya, soal ini. Kita lihat bawahnya. Yaitu plus, maka kita kalikan dengan yang min. Akar 3 min akar 2 per akar 3 min akar 2. Lihat kursornya ya. Akar 3 dikali akar 3, 3. Akar 3 dikali min akar 2, min akar 6. Min akar 2 dikali min akar 3, yaitu min akar 6. Min akar 2 dikali min akar 2, yaitu plus 2. Akar 3 dikali akar 3, 3. Plus dikali min. Akar 2 dikali akar 2, 2. Yang mana kita bisa selesaikan? 3 tambah 2, 5. Min akar 6 dikurang min akar 6. Min 2 akar 6. 3 dikurang 2 berarti 1. 1 boleh kita tidak tulis. Selanjutnya ada operasi aljabar pada bentuk akar khusus. Kita harus ingat bentuk ini nih. Akar dalam kurung A tambah B tutup kurung plus minus 2 akar A kali B. Hasilnya adalah akar A plus minus akar B. Artinya kalau soalnya plus ya artinya plus. Kalau soalnya min berarti kita pilih yang min. Contohnya seperti ini. Akar 8 ditambah 2 akar 15. Gitu ya. Pertama kita harus bentuk seperti bentuk umumnya seperti ini. Nah, kita tulis seperti ini dulu. Kita perhatikan ini 2 nih. Ini kan rumusnya ini harus 2 nih. Ini sudah 2, berarti tidak kita ubah bentuk. Kita langsung lihat angka A kali B. Jadi ini kalau dikalikan hasilnya harus penjumlahan dari yang
depannya. Artinya apa? Kan 15 nih. Ini 15. 15 itu bisa kita bentuk kali jadi 5 dikali 3. Min 5 dikali min 3. Ada 2 nih, yang mana kita pilih? Yang kita pilih itu yang hasilnya itu adalah angka ini, angka 8. Kalau min 5 terus ditambah min 3, hasilnya itu min 8. Sedangkan ini plus 8, maka kita pilihnya yang ini, 5 tambah 3, yaitu 8. Maka ini kita ubah 5, kita bentuk polanya 5 ditambah 3 ditambah 2 akar 5 dikali 3. Maka jawabannya itu akar A, A-nya 5, akar B, B-nya 3. Berarti ini jawabannya. Nah, lagi contoh berikutnya. Akar 7 ditambah 4 akar 3. Nah, kita buat dulu bentuk umumnya. Bentuk umum di sini harus 2. Sedangkan di soalnya adalah 4. Maka kita harus merubahnya. Bagaimana cara merubahnya? Nah, 4 itu berapa? Harus ada 2 kan? Maka 4 bagi 2, 2. Maka di sini bentuknya 2 dikali 2. Nah, 2-nya yang satunya kita kedalamin. Gimana cara biar kedalamin? Berarti 2 kita pangkatkan 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Maka ini pindah nih ke sini. Jadi akar 3 dikali 4. 2 yang satunya tetap. Maka di sini soalnya tadinya bentuknya seperti ini. Soalnya berubah jadi akar 7 ditambah 2, 3 kali 4, 12. Jadi soalnya berubah. Tadinya ini nih soalnya. Kita ubah menjadi ini. Akar 7 ditambah 2 akar 12. Ini yang kita selesaikan, bukan yang ini nih. Karena agar bentuk di sini sama-sama 2. Oke, langkah selanjutnya apa? Kita lihat ini, angka 12. Berarti 12 ini kita bisa buat perkalian 4 kali 3, min 4 kali min 3, 6 kali 2, min 6 kali min 2. Yang mana yang kita pilih? Yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 7. Yang mana nih? Berarti kita pilih yang 4 sama 3. 4 tambah 3 berapa? 7. Artinya A-nya 4, B-nya 3. Tinggal kita masukkan nih sesuai. A4, B3. Ini 2, A4, B3. Akar 4, akar A. Ini jadi akar 4. Akar B jadi akar 3. Akar 4 itu berapa? 2 ditambah akar 3. Maka jawaban dari soal yang B adalah 2 ditambah akar 3. Oke, biar lebih mantap lagi nih. Coba yang C. 11 ditambah 2 akar 6 akar 2. Pertama gimana? Kita taruh dulu nih rumus umumnya. Rumus umumnya ini. Terus kita lihat, rumus umum itu kan 2. Sedangkan di sini berapa? 6. Maka kita ubah. Bagaimana cara ubahnya? 6 bagi 2 berapa? 3. Maka kita ubah menjadi 11 ditambah 3 kali 2. 3 kali 2 itu kan 6. Berikutnya 2 yang di sini kita tetap pertahankan. 3 kita pindahkan ke dalam sini. Caranya gimana? 3 pangkat 2 berapa? 9. Oke, berarti soal C berubah menjadi akar 11 ditambah 2. 2 kali 9, 18. Ini yang kita selesaikan. Lalu tahap berikutnya berapa? 18. 18 ini kita bentuk menjadi ini. Yang mana yang kita pilih? Yang kita pilih yang menghasilkan nilai 11. Kalau kita pilih 3 sama 6, 3 tambah 6, 9, bukan 11. Artinya jangan dipilih. Kita pilih yang ini, 2 sama 9. 2 kali 9, 18. 2 tambah 9, 11. Seperti itu ya. Oke, kita pilih aja yang nilai yang lebih besar kita letakkan sebagai A, yang kecil yang B. Berarti A-nya adalah 9, B-nya adalah 2. Maka jawabannya itu adalah akar 9 ditambah akar 2. Akar 9 itu berapa? 3 ditambah akar 2. Maka ini jawabannya dari soal C. Yang terakhir,
akar 7 dikurang 2 akar 10. Tadi tahap pertama apa? Kita tulis dulu bentuk umumnya. Terus kita lihat udah sesuai dengan bentuk umum atau belum. Di sini 2, bentuk umumnya 2, maka cukup sampai situ. Lalu kita lirik akar dari 10. Akar dari 10 itu kita buat menjadi, kita ambil angka 10-nya. 10 itu kita bentuk menjadi 2 dikali 5. Bisa juga min 2 dikali min 5. Yang mana kita pilih? Yang 2 sama 5. Kenapa? Karena 2 dan 5 kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 7. Kita pilih yang A-nya adalah 5, B-nya adalah 2. Nah, seperti ini, maka jawabannya itu adalah akar A 5. Berarti ini akar 5 min akar B adalah 2. Berarti min akar 2. Ini jawaban dari soal yang D. Jadi ingat ya, tahapannya bentuk dulu sebagai bentuk umum. Lalu cari nilai angka A dan B-nya. Terakhir, kita masih membahas operasi aljabar pada bentuk akar khusus. Contoh, tentukanlah nilai dari akar X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 untuk X lebih dari 2. Caranya, ubah bentuk X kuadrat min 4X tambah 4 menjadi bentuk pangkat. Nah, akar X kuadrat bentuknya apa? X. Akar dari 4 yaitu 2. Karena lebih dari, maka di sini kita pakai min. Maka jawabannya adalah X dikurang 2. Nah, yang berikutnya soalnya masih sama, tapi untuk X kurang dari 2, maka nanti nilai X-nya itu adalah negatif. Nah, sama ya, maka di sini nilai X-nya negatif nih, min X. Akar dari 4 yaitu 2, maka jawaban dari soal ini adalah 2 dikurang X. Yang terakhir, akar dari X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 untuk X lebih dari 3. Maka nanti jawabannya X-nya positif atau negatif? Positif, karena lebih dari. Bisa kita tebak, langsung saja lihat nih, akar dari 9 mendapati 3, maka jawabannya adalah X dikurang 3. Seperti itu ya, semoga paham. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika, yuk bisa yuk. Kita pasti bisa.